Bet on your beliefs adalah tagline Polymarket, salah satu website pasar prediksi terbesar di dunia. Tagline itu memiliki arti kurang lebih, taruhanlah kepada keyakinanmu. Ya, situs tersebut adalah situs taruhan yang mengacu kepada prediksi masa depan. Kamu bisa bertaruh prediksi apapun itu, mulai dari apakah pesepak bola Mbappe akan keluar dari PSG, siapakah pemenang Presiden Indonesia di tahun 2024 nanti, apakah kebakaran di salah satu kepulauan Hawaii akan selesai padam dalam waktu 1 minggu. Sekali lagi, apapun bisa jadi taruhan di sana. Gila kan? Di video ini kita akan membahas sisi positif dari pasar prediksi seperti ini, tentang bagaimana kita bisa mendapatkan data informasi dari market-market taruhan yang ada. Sebelum kita mulai membahasnya, bagi kalian yang tertarik dengan konten seputar fakta ekonomi dan keuangan yang menjadi lebih mudah dipahami, wajib banget nih buat subscribe channel Faktonomi, mengungkap fakta ekonomi dan keuangan. Dalam konteks pasar prediksi, kontrak itu mengacu pada hasil yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa tertentu. Kontrak ini memungkinkan peserta untuk memasuki taruhan atau spekulasi tentang hasil suatu peristiwa. Ini mirip dengan kontrak opsi atau derivasif dalam pasar keuangan tradisional. Tetapi, tujuannya lebih berfokus pada meramalkan hasil lah guys, jadi bukan spekulasi murni. Mengenai bentuk kontrak taruhannya sendiri, berdasarkan dari berbagai peristiwa yang akan terjadi nih guys. Misalnya, jika pasar prediksi berkaitan dengan hasil pemilihan politik, kontraknya berupa apakah Partai Banteng akan memenangkan pemilu 2024? Atau apakah kandidat Capres B akan mendapatkan suara lebih dari 42%? Unik ya? Peserta dalam pasar prediksi dapat membeli atau menjual kontrak tahunan berdasarkan keyakinan dan prediksi mereka tentang hasil peristiwa. Jika seorang peserta percaya bahwa hasil peristiwanya dijadikan taruhan pasar prediksi tersebut akan terjadi, maka peserta akan membeli kontrak taruhannya. Sebaliknya, jika mereka merasa hasil tersebut sulit untuk terjadi, mereka mungkin akan menjual kontrak. Harga kontrak dalam pasar prediksi ditentukan oleh penawaran dan permintaan peserta seperti layaknya komoditas perdagangan gitu guys, hehe. Jika banyak peserta yakin bahwa hasil tertentu akan terjadi, permintaan untuk kontrak tersebut akan meningkat dan harga akan naik. Sebaliknya, jika banyak peserta meragukan hasil tertentu, harga kontrak tersebut mungkin akan turun. Dari nilai harga kontrak inilah kita dapat melihat kemungkinan atau probabilitas suatu hasil peristiwa. Misalnya, jika ada sebuah kontrak yang memiliki isi taruhan tentang klub bola tertentu akan memenangkan liga sepak bola dan di trading dengan harga yang tinggi. Ini mengindikasikan bahwa pasar atau para peserta memandang peluang tinggi bagi si klub bola tersebut untuk menang. Lalu timbul pertanyaan, karena pasar prediksi ini berlandaskan ketaruhan, apakah sudah pasti ada yang kalah dan menang? Jawabannya tentu tidak. Kamu tetap bisa mendapatkan keuntungan jika memang analisa kamu ternyata tidak sesuai sebelum waktu yang ditentukan. Caranya dengan menjual kontrak tersebut guys. Iya, karena pasar prediksi ini mengacu pada kontrak. Kami bisa jual dan beli dengan nilai berbeda seperti layaknya jual beli saham guys. Ketersediaan kontrak dan volume perdagangan di pasar prediksi memainkan peran penting. Pasar dengan likuiditas tinggi memungkinkan peserta untuk memasuki atau meninggalkan posisi dengan mudah. Sementara pasar dengan likuiditas rendah mungkin memiliki spread harga yang lebih tinggi dan lebih sulit untuk diperdagangkan. Artinya, kamu harus pilih-pilih juga kontraknya ya guys. Jangan sampai terjebak dengan kontrak yang volume jual belinya sepi. Nah, kontrak-kontrak ini akan selesai jika hasil suatu peristiwanya sudah terjadi dan diketahui. Kontrak yang memiliki hasil yang benar akan memiliki nilai maksimal, biasanya $1. Sementara kontrak yang mewakili hasil yang salah akan memiliki nilai minimum, biasanya $0. Saat ini, kalau admin Faktonomi perhatikan di dua website terbesar pasar prediksi seperti polymarket.com dan futur.com, peserta yang bermain ke dalam jual beli kontrak pasar prediksi ini adalah mereka yang sudah kenyang pengalaman trading di saham, forex, dan kripto.
karena hampir pasti mereka menggunakan metode analitik beserta fundamental yang kuat. Nah, dengan begitu, pasar prediksi dapat dikatakan sebagai salah satu cara efektif mengumpulkan informasi yang mungkin tidak tersedia di tempat lain. Informasi ini dapat digunakan oleh para pebisnis, pembuat kebijakan, peneliti, dan lainnya untuk mendapatkan wawasan dalam berbagai bidang. Mengembangkan strategi investasi saham berdasarkan data dari pasar prediksi dapat melibatkan analisis yang cermat dan kombinasi informasi di pasar prediksi. Nah, cara pertama yang harus kamu lakukan adalah cari kontrak pasar prediksi yang terkait dengan perusahaan atau sektor saham yang kamu incar ya guys. Cari pertanyaan atau kontrak yang berhubungan langsung dengan kinerja saham perusahaan atau sektor yang kamu teliti. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa berupa prediksi tentang kenaikan harga saham, pendapatan perusahaan, keputusan strategis perusahaan, dan lain sebagainya. Misalnya ada salah satu kontrak prediksi tentang apakah nilai valuasi perusahaan Apple akan turun di kuartal 2 tahun 2024. Diversifikasi informasi wajib dilakukan ya guys. Jangan hanya bergantung pada informasi nilai kontrak di pasar prediksi. Cari juga informasi dari berbagai sumber seperti laporan keuangan perusahaan, berita pasar, analisis industri, dan tren ekonomi. Jika sudah mulai yakin dengan data yang ada di pasar prediksi, mulailah dengan menerapkan analisis fundamental pada perusahaan yang kamu minati. Tinjau laporan keuangan, kinerja historis, manajemen, persaingan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan perusahaan ya guys. Ada kalanya kamu menemukan ketimpangan antara nilai kontrak pasar prediksi dengan analisa fundamental kamu. Jika demikian, kamu harus cari tahu mengapa gap tersebut ada. Apakah ada informasi penting yang kamu lewatkan? Jangan lupa untuk manajemen risiko ya guys. Diversifikasi pembelian saham wajib dilakukan. Jangan alokasikan seluruh dana kamu ke dalam satu saham berdasarkan prediksi pasar. Seimbangkan portofolio kamu dengan berbagai saham dan aset lainnya ya. Selain itu, kamu harus mempersiapkan kapan harus beli dan exit di perdagangan saham yang kamu incar berdasarkan prediksi pasar. Mulailah pertimbangkan apakah kamu akan memegang investasi jangka pendek atau jangka panjang. Jika semua planning yang tadi kamu sebutkan sudah disiapkan dan sudah membeli saham incaran kamu, selanjutnya kamu wajib untuk pantau pasar prediksi dan perkembangan saham yang kamu investasikan. Jika ada perubahan signifikan dalam prediksi pasar atau kondisi perusahaan, pertimbangkan untuk menyesuaikan strategi trading kamu. Yang terakhir, tips yang diberikan oleh Faktonomi adalah dengan pelajari bagaimana prediksi pasar dan hasil aktual berkolerasi. Evaluasi juga bagaimana keputusan investasi kamu dengan hasil akhirnya. Ingat ya guys, strategi investasi yang berdasarkan data pasar prediksi juga tetap melibatkan resiko ya, dan hasilnya tidak selalu sempurna. Gunakan pendekatan yang cermat, diversifikasi, dan penilaian yang baik sebelum membuat keputusan investasi. Dalam 1 tahun belakangan ini, teknologi AI mulai membanjiri dunia digital, khususnya internet. Uniknya, AI mulai viral ketika salah satu mesin AI seni yaitu DALL-E mulai diperkenalkan. Dan semakin meledak ketika salah satu mesin AI dari OpenAI yang sangat cerdas muncul, yakni ChatGPT. Sebenarnya memungkinkan kita bisa menggunakan ChatGPT untuk bertanya mengenai pergerakan nilai saham, mata uang sampai kontrak pasar prediksi ke depannya. Walaupun begitu, kami tidak merekomendasikannya. Karena kapasitas ChatGPT sepertinya belum begitu kompleks sehingga bisa scraping berbagai data agar bisa dianalisis oleh AI tersebut. Mungkin ke depannya akan ada AI yang dapat diandalkan untuk memprediksi nilai mata uang, saham, dan lain-lain. Ya, itu dah guys pembahasan mengenai pasar prediksi. Salah satu alternatif untuk trading melalui kontrak predik yang unik. Walaupun begitu, ada beberapa pegiat trading yang bilang kalau pasar prediksi ini beririsan dengan judi loh guys, karena ada nilai opsi di sana. Sebagaimana trading opsi yang sempat dipopulerkan oleh influencer Indra Kents yang mengakibatkan dia mendekam di penjara. Nilai uniknya adalah prediksi kamu itu terikat dengan kontrak yang dapat dijual belikan. So, pasar prediksi masih menjadi perdebatan hangat bagi para trader di luar sana loh. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kamu ya. Kami akan kembali dengan konten-konten menarik lainnya di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.